Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di bulan yang baru, anugerah Tuhan sungguh ajaib, luar biasa menyertai kehidupan kami. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh hadir dalam ibadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami percaya akan meneguhkan, mengokohkan iman kami ya Tuhan. Di dalam masa penantian apapun, di dalam masa menunggu harapan kami terwujud dalam hidup ini, kami tetap memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, urapi ya Tuhan dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Bahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan sabda firman-Mu, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu yang ada ini dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk di bulan yang baru dengan tema yang baru pastinya. Temanya adalah, tema bulan ini adalah Life in Between atau hidup di antara. Dan di minggu yang pertama ini temanya adalah menanti dalam iman. Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup itu merupakan suatu penantian yang besar. Itu yang dikatakan oleh Zeb Goins dalam bukunya The In Between. Apa yang dimaksudkan oleh Zeb Goins? Yang dimaksudkan hidup merupakan suatu penantian yang besar, artinya adalah hidup ini merupakan suatu rangkaian dari penantian. Bapak Ibu Saudara-saudari, sadar ataupun tidak sadar, setiap hari itu kita menghadapi dan melewati berbagai macam penantian yang sedemikian banyaknya sampai itu tidak terhitung lagi jumlahnya berapa banyak. Nah, di antaranya yaitu menanti lampu lalu lintas beralih dari merah ke hijau kalau kita berada di persimpangan jalan. Siapa di sini yang suka menerobos lampu merah? Itu orangnya nggak sabar ya. Nggak sabar menanti ya, gitu ya. Menanti ketika kita hendak berbelanja, menanti giliran kita untuk dilayani oleh sang kasir. Siapa di sini yang suka serobot antrian? Nggak sabar. Menanti pesan WhatsApp, kapan dibalasnya? Kalau orang yang nggak sabaran biasanya ping, nah itu udah nggak sabaran. Kalau orang yang sabar dia menanti. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau menurut Bapak Ibu Saudara-saudari, masa penantian tersebut masa yang Anda sukai atau Anda tidak sukai? Sehingga kalau sedemikian Anda sukanya menanti itu, kalau berada di tol, mau keluar pintu tol, Anda itu cari antrian yang paling belakang. Kenapa? Saya suka menanti. Atau kalau saudara pergi ke dokter, saudara bilang, saya mau nomor antrian yang paling terakhir. Adakah orang yang demikian? Kalau ada itu manusia yang langka itu. Kenapa? Karena umumnya orang tidak suka menanti, tidak suka menunggu. Saya kapan hari lalu itu pernah mengantri untuk urusan gereja ya, buat rekening gereja. Saya cerita sama Bu Ani, semenjak itu saya gak mau lagi antri saudara. Hari Senin saya datang jam 9 pagi ke BRI. Bayangin jam 9 pagi
Saya dapat nomor antrian udah 100 sekian, saudara. Saya bilang kapan ini giliran saya? Udahlah, mungkin ini cepat. Saya datang jam 10, masih nomor yang sekian. Saya datang jam 11, masih nomor yang sekian. Saya datang jam 12, masih nomor yang sekian lagi. Saya datang jam 1, masih nomor yang sekian. Saya dari sampai bangun tidur lagi, bangun lagi, saudara. Sampai akhirnya saya jam 2-an baru dapat nomor antrian saya itu ke service centernya. Dan itu masa-masa yang saya sangat tidak sukai, betul? Adakah di sini yang sangat suka menanti atau menunggu? Tidak. Pasti kita umumnya tidak suka menanti atau menunggu. Kenapa? Karena umumnya orang menilai kalau menunggu itu pemborosan waktu. Betul? Ada banyak yang mau saya kerjain, ngapain saya harus menunggu? Atau merasa membosankan. Akan tetapi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, suka atau tidak suka, kita itu tidak dapat menghindari yang namanya waktu penantian. Kenapa? Sebab pada dasarnya kehidupan ini itu merupakan suatu rangkaian dari penantian. Kita ini berada di dalam life in between atau kehidupan di antara. Dalam hal ini yaitu di antara harapan dan terwujudnya harapan tersebut. Nah, interval waktu dari harapan sampai kepada terwujudnya harapan itu ada yang namanya masa penantian. Amin. Dan masa penantian inilah yang bagi sebagian banyak orang di satu sisi bisa sangat pendek, sehingga ya lega saya, atau bisa sangat panjang, kapanlah penderitaanku berakhir. Dan bahkan kok nggak habis-habis ya, kok nggak selesai-selesai, tak berujung, sehingga seringkali orang merasa frustrasi. Nah, terlepas dari berapa lama kita menanti, sesungguhnya masa penantian itu di satu sisi itu bisa menjadi kurun waktu yang sia-sia, tetapi di masa penantian itu bisa jadi menjadi satu waktu yang sangat bermanfaat. Di satu sisi masa penantian itu dapat menggerogoti semangat kita, sehingga pada akhirnya kita menempuh jalan pintas yang meruntuhkan kehidupan kita. Banyak orang di dalam masa penantian ini merasa waktu yang ia nanti-nantikan ini sia-sia, sehingga semangatnya mulai pudar. Akhirnya menempuh jalan pintas yang keliru. Kapan aku dipanggil kerja? Nggak dipanggil-panggil aku ini kerja. Udahlah, lakukan yang cepat lah ini. Apalah yang cepat? Itu dia, karena lamaran belum dipanggil-panggil. Dia merasa waktunya banyak terbuang sia-sia. Namun satu sisi yang lain, masa penantian itu justru dapat menjadi tumpuan bagi kita untuk meraih hal-hal yang lebih besar yang ada di hadapan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah yang membedakan kedua sikap ini? Masa penantian bisa menjadi satu waktu yang sia-sia, atau masa penantian bisa menjadi satu waktu yang bermanfaat? Apa yang membedakannya?
Yang membedakan keduanya adalah ini, saudara, sikap hati kita. Katakan bersama dengan saya, sikap hati kita. Katakan kanan kiri saudara, sikap hati kita. Dalam Alkitab ada banyak sekali contoh tentang berbagai sikap yang keliru di dalam masa penantian. Sebagai akibat, ya, kehidupan orang tersebut menjadi berantakan. Kalau saudara rajin membaca Alkitab, saudara tentu ingat satu contohnya adalah Saul. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-13, Saul itu tidak sabar menunggu Samuel datang. Sehingga tugas Samuel sebagai imam yang harusnya mempersembahkan korban diambil alih oleh Saul. Karena apa? Nggak sabar, musuhnya udah datang. Lama kali nih Samuel ini nggak datang-datang, saya ambil alih. Karena kejadian itu Alkitab mencatat Tuhan undur dari Saul. Semenjak kejadian itu Saul telah ditolak menjadi raja Israel. Karena apa? Tidak sabar menanti, saudara. Itu sikap yang keliru. Nah, Alkitab itu juga mencatat berbagai contoh sikap yang benar di dalam yang namanya masa penantian. Sehingga masa penantian tersebut itu mengantar orang tersebut pada masa depan yang indah yang Tuhan janjikan. Nah, Alkitab mengajarkan bagaimana sikap yang sepatutnya kalau kita melewati masa antara tersebut. Harapan dengan terwujudnya harapan, life in between, hidup di antara itu dalam masa penantian itu. Nah, contoh klasiknya adalah kehidupan Abraham. Kehidupan Abraham itu adalah merupakan contoh klasik tentang kehidupan dari orang yang berada dalam penantian. Masa penantian, ya, yang ada dalam kehidupan Abraham ini merupakan satu contoh sikap di dalam masa penantian yang ia alami ketika hidup antara menerima janji Tuhan dan melihat penggenapan dari janji tersebut, sebagaimana yang dicatat dalam Roma pasalnya yang keempat ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Nah, mari kita baca ayat-ayat tersebut. Roma pasalnya ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dikatakan di sana, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayatnya yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena apa? Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah.
dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenarannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat 18 tadi dimulai dengan kata atau kalimat sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini satu pembukaan yang kelabu, saudara. Ini identik atau sama dengan pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan jauh panggang dari api. Artinya antara kenyataan dengan harapan itu berbeda sekali, saudara. Kenapa? Apa harapannya Abraham? Harapannya Abraham seperti yang dicatat di ayat yang ke-18, harapannya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, menurut yang Tuhan janjikan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, Tuhan kan berjanji, ya kan, bahwa ia akan menjadi bapa segala bangsa. Pertanyaannya, bagaimana menjadi bapa segala bangsa? Keturunan pun tidak punya. Halo? Itu sama seperti begini, saudara. Orang yang nyanyinya aja fales, ya, atau sumbang, nggak mungkin dia punya harapan untuk bisa menjuarai Indonesian Idol. Nggak ada dasar harapannya. Kalau Mama Hana tadi, ya punya ada dasar harapannya. Kenapa? Suaranya bagus, kan begitu. Tapi kalau orang yang suaranya fales atau sumbang, nggak punya harapan untuk menjadi juara Indonesian Idol. Demikian juga Abraham. Harapannya bahwa ia akan menjadi bapa segala bangsa. Tetapi kenyataannya seperti yang dicatat. Abraham sudah berusia berapa? 100 tahun. Janji yang Allah sampaikan kepada Abraham itu bertolak belakang dengan keadaan Abraham. Kenapa? Karena ketika Tuhan menyampaikan janji tersebut, usia Abraham sudah berusia 75 tahun. Janji waktu Kejadian pasalnya yang ke-12. Setelah melewati berapa waktu? 100 tahun belum juga dikasih, saudara. Usia Abraham dan Sarah itu berbeda 10 tahun. Maka pada saat itu usia dari Sarah sudah, Bu Yusinop usianya berapa, Bu? Kita masih punya harapan, amin. Yang 65 tahun aja kan, ya kan? Yang dalam keadaan yang begini, seperti Abraham tadi, masih punya harapan, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di sini dikatakan Sarah itu usianya sudah 65 tahun. Kenyataannya, realitasnya, faktanya. Dan Sarah juga telah mengalami mati haid. Kalau orang udah mati haid, itu sangat sulit untuk punya keturunan. Bahkan di dalam Kejadian 11 ayat 30, Sarah atau disebut juga Sarah itu berada dalam keadaan mandul. Udahlah mandul, mati haid. Itu apa namanya, saudara? Itu mustahil bagi dirinya untuk mempunyai, mustahil. Bahkan sebelum mencapai usia mati haid pun adalah tak mungkin bagi Sarah untuk memiliki anak, apalagi sekarang ia sudah dalam keadaan mati haid. Singkat kata, Abraham dan Sarah itu menghadapi kemustahilan yang bersifat ganda. Mustahil di atas mustahil. Mustahil di atas mustahil. Bapak Ibu saudara-saudari, saya yang sama Bu Justinop aja yang dulu pernah sempat keguguran saja sampai sekarang masih mengharapkan terus, ya kan? Karena masih ada harapan, saudara.
Kenapa Bu Istinop? Pernah keguguran, ya kan? Artinya masih ada satu kesempatan. Tapi Sarah ini belum punya anak, mandul, mati haid. Makanya di kalimat pembuka tadi, Abraham itu sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa? Karena kenyataan dengan harapan itu sangat jauh. Kalau saya sama Bu Istinop sekarang ini mau berusaha mengusahakan itu karena ada dasarnya. Ada dasar. Tapi ini Abraham dan Sarah tidak punya dasar, tidak ada harapannya, itu jauh, saudara. Pertanyaannya, pernah nggak saudara mengalami kondisi seperti ini? Di satu sisi berharap Tuhan akan memulihkan keluarga saudara, kenyataannya keluarganya sekarang sedang terpecah-pecah, atau suami tidak pulang-pulang. Antara kenyataan dengan harapan itu bertolak belakang. Pernahkah saudara mengalami hal tersebut? Nah, pada umumnya apa yang dilakukan oleh orang yang kenyataan itu sangat jauh dari harapan yang ia harapkan itu? Apa biasanya yang dilakukan oleh orang? Haleluya, apa? Ini yang dilakukan. Ketika menghadapi kemustahilan demikian, umumnya orang akan apa? Berputus asa atau tidak mampu lagi untuk berharap. Tetapi tidak demikian halnya dengan Abraham. Walaupun antara realitas, kenyataan itu dan harapan itu bersifat bertolak belakang, tetapi kalau kita baca di ayat 18 tadi, ditulis di sana Abraham berharap juga. Pertanyaannya, mengapa Abraham tetap dapat berharap walaupun antara harapan dan kenyataan itu bertolak belakang sekali, tetapi dia terus mempunyai harapan? Apa yang membuat Abraham terus berharap? Kalau kita baca di ayat 18 juga Bapak Ibu, di sana dikatakan Abraham berharap juga dan apa? Dan apa Bapak Ibu saudara-saudari? Berharap juga dan percaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, itulah sikap yang tepat, bukan hanya sekedar berharap tetapi tidak percaya. Seringkali orang hanya berharap, tetapi ketika kenyataan itu berbeda dengan harapan, kehilangan percaya. Haleluya. Siapa yang seringkali mengalami itu? Jangan angkat tangannya. Cukup bicara dalam hati aja. Ya, cukup bicara dalam hatinya ya Bapak Ibu saudara-saudari. Abraham di sana dikatakan dia tetap berharap dan juga percaya. Itulah sikap yang tepat yang seharusnya ada dalam diri orang yang menantikan harapan dalam kehidupannya. Itulah iman. Iman kepada Tuhan dan janjinya itu tidak akan pernah sia-sia.
Dan kalau kita baca pada akhirnya apa yang Abraham harapkan tersebut terwujud menjadi satu kenyataan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari perjalanan hidup Abraham ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya di dalam life in between, kehidupan di antara harapan sampai menjadi terwujudnya harapan tersebut, di dalam masa penantian itu, sikap yang perlu ada dalam diri kita adalah apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Iman, percaya. Abraham berharap, tetapi juga ia percaya. Dia tidak kehilangan iman, dia tidak kehilangan percaya ketika apa yang menjadi harapannya itu bertolak belakang dengan kenyataan. Makanya tadi saya tanya, apa yang biasanya menjadi sikap kita ketika antara kenyataan dengan harapan itu bertolak belakang? Adakah kita masih percaya? Apakah kita masih memiliki iman? Atau kita sudah mulai berputus asa? Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa yang kita perlukan di dalam masa penantian, Bapak Ibu Saudara-saudari? Iman, percaya. Iman, percaya, itulah di dalam masa penantian yang akan membuahkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hidup yang tidak semata-mata mengacu kepada keadaan atau fakta atau realita. Saya ulangi, iman di dalam masa penantian yang akan membuahkan yang pertama adalah hidup yang tidak semata-mata mengacu kepada keadaan. Nah, perlu dipahami, bukan berarti bahwa kita akan mengabaikan keadaan dan menyangkali kenyataan. Enggak benar aku begini, bukan ya. Itu menyangkali fakta, menyangkali keadaan, bukan seperti itu yang dimaksudkan di sini ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan. Karena apa? Karena sesungguhnya dalam kekristenan itu orang tidak menyangkali realitas dan bersikap irasional. Sesungguhnya dalam kekristenan kita itu tidak menyangkali kenyataan dan juga mengabaikan akal yang sehat. Memang iman kepada Tuhan itu bersifat supranatural, namun tidak irasional atau mengabaikan akal yang sehat. Nah, apa itu contohnya daripada yang namanya irasional? Nah, sikap irasional itu salah satu contohnya itu adalah seperti ini, saudara. Adalah pengakuan dari seorang dukun nih yang berkata bahwa ia mampu menggandakan uang. Siapa di sini yang mau tertarik mau bergabung dengan sang dukun? Itu lagi rame tuh. Ya, lagi rame kan? Dukun pengganda uang. Itu kalau sang dukun berkata bahwa ia mampu menggandakan uang, maka itu adalah di luar nalar atau itulah irasional. Kenapa? Karena uang yang dicetak oleh Bank Indonesia itu mana? Saudara punya uang? Saudara boleh kasih tapi jangan minta lagi ya. Di dalam uang yang saudara miliki itu ada nomor serinya, saudara. Ada nomor serinya. Pertanyaannya, kalau sang dukun tadi mampu menggandakan uang, nomor serinya sama enggak? Kan setiap uang itu nomor serinya beda-beda. Kalau nomor serinya berbeda,
maka sang dukun mencetak uang palsu, saudara. Kenapa? Karena hanya BI atau Bank Indonesia saja yang boleh mengeluarkan uang dengan cetakan dengan nomor seri yang hanya dimiliki oleh Bank Indonesia. Nah, pengakuan dari sang dukun tersebut itulah irasional, tidak masuk akal. Jadi saudara jangan percaya, makanya ujung-ujungnya polisi semua kan, dukun pengganda uang kan. Karena yang rata-rata yang ikut itu ya hidupnya udah tidak sehat lagi akalnya, saudara. Makanya akhirnya kena tipu gitu ya. Nah, kalau kita percaya kepada sang dukun yang demikian, itu adalah kalau kita percaya kepada pengakuannya, itulah irasional tadi, Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, lalu apa yang membedakan? Karena orang seringkali berpikiran kalau iman itu irasional. Apa yang nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Nah, kadang-kadang bias, batasnya itu keliru. Nah, apa yang menjadi perbedaannya? Ini yang menjadi perbedaannya, Bapak Ibu saudara-saudari. Apabila mempercayai hal yang irasional adalah mempercayai hal-hal yang tidak masuk di nalar yang sehat, maka iman adalah mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Iman itu bukan percaya kepada hal-hal yang irasional, tapi iman itu adalah mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Bayangkan kalau saudara gini, aku percaya kalau aku minta bulan Tuhan kasih bulan, mati kita semua, jebulannya jatuh, saudara. Itu irasional. Mempercaya itu apa yang Tuhan firmankan, bukan mempercaya yang irasional, yang di luar nalar akal yang sehat. Mempercayai apa yang Tuhan firmankan, inilah yang ada pada diri Abraham. 25 tahun berlalu sejak ia menerima janji Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-12 itu, usianya saat itu 75 tahun. Dan kemudian sudah berlalu 25 tahun sejak ia menerima janji Tuhan bahwa dirinya dan Sarah akan memiliki keturunan. Namun 25 tahun gak dapat, gak terwujud harapannya. Apa dikatakan di ayat 19? Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia tahu gak dia kenyataannya keadaan hidupnya? Tahu ya bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah, tahu nggak dia kenyataan kehidupannya? Apa yang terjadi dengan dirinya dan istrinya? Tahu. Tapi imannya tidak menjadi lemah. Namun ia tetap percaya. Secara realitas di saat itu tidak mungkin bagi Abraham dan Sarah untuk punya anak, tidak mungkin. Tapi iman Abraham itu tidak menjadi lemah. Tahu dia faktanya, tahu dia keadaannya, tapi imannya tidak menjadi lemah. Kenapa? Karena ia mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Karena hidupnya tidak semata-mata mengacu kepada fakta itu, tidak semata-mata mengacu kepada keadaan jasmania dirinya. Tidak melihat jasmani daripada istrinya Sarah. Daripada itu semua, terhadap keadaan dan kesukaran Abraham hadapi, Abraham tetap berpegang pada janji Tuhan. Tetap berpegang pada janji Tuhan.
Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam masa penantian, yaitu antara pengharapan dan terwujudnya harapan itu, yang perlu ada dalam hidup kita, berpeganglah terus pada firman Tuhan. Jangan arahkan atau tujukan dirimu hanya pada kenyataan dan realitas yang sedang terjadi, tapi berpeganglah kepada apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan. Kenapa? Karena janji Tuhan dapat diandalkan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ia tidak semata-mata melihat kepada keadaan yang sedang ia alami, yang sedang ia hadapi. Imannya tidak menjadi lemah. Imannya tidak menjadi lemah. Yang kedua, di dalam masa penantian, yang pertama tadi, ingat hidupmu jangan semata-mata mengacu kepada keadaan. Yang kedua, hidup yang berfokus kepada Tuhan di semua. Kalau tadi jangan fokuskan, arahkan dirimu pada kenyataan atau realitas yang sedang terjadi, terus menerus itu yang kamu arahkan pandanganmu. Yang kedua, kamu harus hidup berfokus kepada Tuhan. Kenapa? Apa yang menjadi fokus dari kehidupan kita akan menentukan keadaan hati kita. Ini real ini Bapak Ibu, nyata ini. Orang ya kalau fokusnya uang, dapat uang hari ini, sukacitanya. Hari ini tidak dapat uang, lihat istri pun mau dimakan. Kenapa? Fokusnya apa? Uang. Sehingga keadaan hatinya itu ditentukan, berada nggak dapat uang, nggak ada uang, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang, kan moodnya ngeri kali kan kayak gitu kan. Berarti kan fokusnya hanya apa? Uang. Di dalam masa penantian, yang kedua yang harus ada dalam hidup kita adalah jangan fokus pada keadaan tersebut. Kalau kita fokus pada keadaan yang terjadi, itu akan menentukan suasana hati kita. Fokusnya apa? Uang enggak? Apalagi ada banyak mungkin ya fokus-fokus orang ya. Ada banyak itu. Dan kalau itu berkurang saja atau berubah, nah umumnya orang langsung berubah keadaan hatinya. Apabila yang menjadi fokus atau pusat perhatian kehidupan kita itu adalah keadaan di sekitar kita, maka hidup kita akan terombang-ambing seperti keadaan sekitar kita yang juga selalu berubah-ubah. Si kawan tuh hari ini baik kali, baik. Si kawan tuh besok udah gak baik lagi, pun tak mau baik. Kan dirimu berubah kan? Kenapa? Karena keadaan di sekitarnya berubah. Kenapa? Fokusnya dia baik, saya baik. Dia gak baik, saya gak baik. Fokusnya apa? Itu saudara. Tapi kalau fokusnya Tuhan, dia baik, saya puji Tuhan. Dia gak baik, saya tetap baik. Nah, kenapa? Karena fokusnya siapa? Tuhan. Nah itu bedanya saudara. Nah itu bedanya ya Bapak Ibu saudara-saudari. Nah ini yang membedakan tentang fokus ini ya Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka hidup kita tadi kan tidak ada dalam kebimbangan ya, tidak hidup dalam kebimbangan. Nah ini yang membedakan antara 10 orang pengintai Israel dan Yosua dan Kaleb. Saudara yang suka sekolah minggu, yang rajin baca Alkitab tentu tahu ceritanya kan. Waktu diutus ke-12 pengintai untuk mengintai negeri Kanaan, negeri yang akan mereka tempati yang dijanjikan oleh Tuhan.
ketika ke-12 mengintai negeri Kanaan, sama-sama mengintai ini, semua sama-sama kan, 12 orang. Mereka melihat satu suku kaum bangsa, namanya bangsa Enak, bangsa yang besar dan raksasa. Waktu melihat suku atau kaum bangsa Enak itu, 10 pengintai tadi pulang, kasih laporan kepada tua-tuanya, bilang, wah, orang di sana itu besar-besar, kita itu seperti belalang menghadapi raksasa. Gak mungkin lah kita bisa masuk mengalahkan negeri itu. Fokusnya apa? Pada manusia, pada kaum Enak itu fokusnya. Kenapa? Lebih besar, lebih tinggi, lebih garang. Kami kecil, kami ini siapalah, belalang ya ini, udah gak akan mungkin lah mengalahkan mereka. Tetapi tidak demikian dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb fokusnya bukan kepada kaum Enak itu yang raksasa, yang besar itu, bukan. Fokus mereka adalah kepada apa yang Tuhan janjikan, bahwa mereka akan menduduki negeri Kanaan. Sehingga apa yang mereka katakan ketika sama-sama mengintai, mereka pulang, apa yang mereka katakan? Janganlah takut kepada bangsa-bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Mereka bukan berfokus kepada lawannya yang bangsa yang besar-besar itu, tapi mereka berfokus kepada Tuhan, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang telah berjanji akan memberikan negeri itu. Sehingga mereka dengan yakin bilang, jangan takut kepada bangsa-bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Dalam kehidupan ini seringkali juga akan kita seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita lebih percaya kepada keadaan, betul? Termasuk saya sendiri, saya tidak mengingkari itu. Seringkali keadaan itu seperti raksasa. Kita seperti belalang, lihat diri, lihat keadaan. Tetapi kalau orang yang berfokus kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, keadaan apapun itu akan seperti Yosua dan Kaleb, telan habis. Itu juga lah yang ada dalam diri Abraham, seperti yang dicatat dalam Roma 4 ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham itu tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia apa dikatakan? Diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Perhatikan di sana Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak bimbang. Abraham bukan berfokus kepada kemustahilan, bukan berfokus pada kenyataan, bukan berfokus pada keadaan dirinya dan istrinya, tidak. Abraham, dia memfokuskan dirinya kepada Tuhan dan janjinya. Namun terhadap janji Allah, dikatakan Abraham, ia tidak bimbang. Ia tidak bimbang. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Sebaliknya dari berputus asa, hati Abraham justru tidak bimbang. Malah ia diperkuat dalam imannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Perhatikan di ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Dikatakan di sana, malah ia diperkuat dalam imannya dan apa dikatakan ayat selanjutnya? Ia memuliakan Allah. Ia memuliakan Allah. Memuliakan Allah Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah cara yang terbaik untuk kita memfokuskan diri kita.
Saya ulangi, memuliakan Allah itulah cara yang terbaik untuk diri kita memfokuskan kepada Allah. Lewat memuliakan Allah. Kenapa? Saat kita memuliakan Tuhan, yaitu dengan memuji Dia, fokus perhatian kita terarah kepadanya. Kalau saudara nyanyinya Mak Basado, nyanyinya Bang Toyib, Bang Toyib, kenapa kau nggak pulang-pulang anakmu, pasti sedih terus hatinya. Kan betul, kenapa? Karena fokusnya kepada keadaan. Tapi kalau di dalam keadaan yang demikian, dia berkata, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Beda kan saudara? Kalau fokusnya pada keadaan, yang ada makin berat, makin sedih, makin galau. Tapi kalau fokusnya kepada Tuhan, dengan memuliakan Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku pandang wajah-Mu, saudara mendapat kekuatan. Amin. Itulah bedanya fokus tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita fokus untuk memuliakan Dia, ya ini dengan memuji Dia, itu seperti saudara memuji Tuhan itu bukan hanya saudara berbicara kepada Tuhan atau berbicara kepada orang-orang di sekitar, tetapi ketika saudara memuji Tuhan itu seperti saudara sedang berbicara kepada diri saudara sendiri, betul? Dan self talk atau berbicara kepada diri kita sendiri itu sangat lebih efektif, jauh lebih efektif ketimbang orang yang berbicara kepada diri kita. Lebih efektif. Nah, Paul David Tripp, ya, dia seorang pengajar biblical counseling di Westminster Theological Seminary dan juga gembala jemaat. Dia menulis di dalam bukunya bahwa tidak ada pribadi yang lebih berpengaruh pada diri kita selain diri kita sendiri. Karena tidak ada yang berbicara kepada kita lebih daripada kita sendiri. Hal-hal yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri, yaitu tentang kita, Tuhan dan kehidupan, adalah sangat penting. Karena semua itu membentuk cara kita dalam menanggapi hal-hal yang Allah taruhkan di hadapan kita. Jadi ketika saudara memuji Tuhan, saudara itu sedang berbicara menguatkan diri Anda sendiri. Sementara ketika saudara menyanyikan lagu-lagu galau, itu sama seperti saudara berkata kepada diri saudara sendiri tentang keadaanmu. Itulah nasibmu, itulah kau, itulah. Oleh karena itu saya ulangi, cara terbaik memfokuskan diri kita untuk fokus kepada Tuhan, yaitu dengan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan memuji-muji Dia. Karena ketika saudara memuji-muji Dia, itulah saudara sedang berkata kepada diri saudara sendiri. Seperti yang tadi saya nyanyikan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Kan saudara
berkata demikian kepada diri Anda saudara sendiri. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Ada pribadi Tuhan dalam hidupmu. Kalau yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri adalah keluhan dan omelan, maka kata-kata itu akan melemahkan iman kita. Tidak ada yang lebih berpengaruh berbicara kepada diri kita sendiri, lebih besar pengaruhnya daripada diri kita sendiri. Gak ada. Oleh karena itu penting self talk, berbicara kepada diri Anda sendiri tentang hal-hal yang baik. Yang ketiga, iman di dalam masa penantian yang akan membuahkan. Yang ketiga adalah, kalau yang pertama tadi tidak semata-mata mengacu kepada keadaan, tetapi hidup yang berfokus kepada Tuhan di semua keadaan. Yang ketiga, hidup yang bersandar kepada Tuhan di segala keadaan. Apabila kita bersandar pada kemampuan kita yang terbatas ini, kemampuan kita yang terbatas, pasti kita akan terperosok ke dalam keputusasaan. Kenapa orang seringkali putus asa? Karena mengandalkan kemampuan dirinya. Ketika kemampuannya tidak mampu menolong dirinya, mulailah orang stres, ya kan, berputus asa. Tetapi tidaklah demikian halnya kalau kita bersandar pada kemampuan Tuhan. Hal ini sama seperti perbedaan kalau saudara mengandalkan tenaga saudara sendiri dengan mengandalkan dongkrak ketika saudara hendak mengganti ban mobil atau sepeda motor yang kempis. Kalau naik mobil ban motor kempis, kalau saudara mau mengandalkan diri saudara sendiri untuk mengangkat mobil tersebut, maka saudara pasti tidak akan mampu. Betul? Saudara perlu apa? Saudara perlu dongkrak, hanya tinggal goyang-goyang kakinya atau tangannya, maka mobil tersebut akan terangkat dan saudara bisa mengganti ban mobilnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, demikian juga lah hidup yang bersandar kepada Tuhan seperti itu, saudara. Kalau bersandar kepada kemampuan diri sendiri, maka tidak akan mungkin mampu. Tapi jangan samakan Tuhan seperti dongkrak ya Bapak Ibu. Dongkrak itu kalau diperlukan saja baru dicari, setelah selesai disimpan. Bahkan entah ada nggak di dalam mobil nggak tahu juga. Kan sering orang kan gitu kan, ketika diperlukan Tuhan, cari Tuhan, selesai Tuhan masalahnya disimpan, bahkan disembunyikan, diingat pun tidak. Jangan ya, bukan saya bermaksud menyamakan Tuhan seperti dongkrak, tetapi yang saya masukkan di sini bahwa kita perlu bersandar kepada Tuhan. Karena kalau dengan kemampuan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu. Sama seperti kita kalau hendak mengganti ban mobil, kita mengangkat mobil itu sendiri, kita nggak mampu. Kita perlu dongkrak. Demikianlah dalam kehidupan kita Bapak Ibu sendiri. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Ini yang menjadi sikap Abraham, sebagaimana yang diutarakan dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-21. Ya. Di sana dikatakan bahwa ia berkeyakinan penuh, maksudnya Abraham, bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham, dia tidak bersandar pada kekuatan dari dirinya yang karena usianya pasti semakin hari semakin merosot. 75 tahun, 80, 85, 90, 95, 100.
keadaan dirinya itu udah makin merosot. Keadaan istrinya juga makin merosot. Tetapi Abraham tidak bersandar pada keadaan itu. Dan dia juga tidak bersandar pada keadaan dirinya dan istrinya. Tetapi ya, Abraham dikatakan di sana ia bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah apa? Karena dia percaya bahwa Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Sebagai akibat, Abraham justru tidak berputus asa. Namun seperti yang ditulis di ayat yang ke-20, saudara, ya, seperti ditulis ayat yang ke-20, bahwa Abraham malah justru ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ingatlah ketiga hal ini. Kembali. Ketika kita hidup dalam masa penantian, ya, antara harapan sampai dengan terwujudnya harapan ini, kita perlu jangan kehilangan iman. Kita perlu menantinya di dalam iman. Kalau orang lain ketika berada di antara harapan dan terwujudnya harapan itu, dan antara kenyataan dan harapan itu bertolak belakang, berputus asa, kita tidak usah berputus asa. Amin. Kita perlu seperti Abraham untuk tetap percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya. Sama seperti kita Bapak Ibu, kalaupun kenyataan keadaan hidup kita ini tidak akanlah mungkin sesuai dengan harapan kita, jangan berputus asa. Tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Mau Bapak Sado? Menanti di dalam iman. Apa itu? Jangan semata-mata hanya mengacu kepada keadaan yang sedang kamu hadapi. Yang kedua, hidupmu perlu berfokus kepada Tuhan, karena itu menentukan keadaan hatimu. Kalau fokusmu hanya kepada masalah keadaanmu, hatimu gundah gulana, galau, akhirnya nggak tahu entah jadi apa. Tapi saudara perlu memfokuskan diri kepada Tuhan. Bagaimana Pak memfokuskan diri kepada Tuhan? Dengan memuliakan Tuhan. Bagaimana memuliakan Tuhan? Memuji-muji Dia, berdoa. Jika saudara memuji Tuhan, saudara sedang memperkatakan kepada diri saudara sendiri kebesaran Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, bersandarlah kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Jangan lihat karena keadaanku gini, tidak mungkin lah. Itu saudara sudah bersandar kepada kekuatan Anda. Tapi saudara perlu bersandar kepada firman Tuhan. Saya suka kali ayatnya Bu Istinop ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Amin. Kalau saudara sekarang sedang menghadapi ujian tersebut belum melampaui kekuatan Anda. Amin. Kalau Mak Basado menghadapi ujian yang sangat berat, itu belum mau melampaui kekuatanmu ya Mak Basado ya. Ingat ketiga hal ini Bapak Ibu. Abraham di dalam masa penantiannya, menantinya bukan pendek loh ya. Bukan 1 tahun, 2 tahun, berapa tahun? 25 tahun. Panjang saudara. Mungkin kalau saya itu udah ditagi-tagi tuh, pasti mana janjinya? Udah 25 tahun, gak terjadi-jadi. Ataupun jangan gitu ya kan. Entah saya berjanji gitu apa, 6 bulan aja enggak terjadi. Udah mungkin ditagi-tagi, mana janjinya? Mana? Tapi Abraham 25 tahun di dalam masa penantian itu. Di dalam kenyataan yang semakin merosot, keadaan fisiknya, jasmaninya semakin merosot, dia tetap berharap dan percaya. Dia tetap menanti di dalam iman. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan berputus asa.
Tetap percaya, jangan kehilangan harapan, bersandarlah kepada Tuhan. Mari.